Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Rakyat Banyuwangi Peduli menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Celuring pada Senin siang. Aksi yang diawali dengan long march tersebut menuntut agar sistem resi gudang atau SRG diaktifkan kembali serta menuntut pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan desa yang ada di Kecamatan Celuring. Di mana pemerintah? Di mana pemerintah yang paling rendah? Di mana kepanjangan tangan bupati yang namanya kecamatan? Pemirsa, dimulai dari lapangan pasar tradisional Benculuk, massa kemudian bergerak sambil melakukan long march di sejumlah desa, sebelum akhirnya berhenti di depan kantor Kecamatan Celuring. Puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Rakyat Banyuwangi Peduli ini menggelar aksi demo sebagai bentuk protes atas mangkraknya sistem resi gudang atau SRG yang ada di Kecamatan Celuring. Sejumlah poster dibentangkan para pendemo yang isinya menuntut agar pemerintah Kecamatan Celuring mengaktifkan kembali sistem resi gudang atau SRG lantaran dinilai mati suri sejak proyek tersebut dibangun. Hal ini penting bagi petani mengingat fungsi SRG sendiri dibangun pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga kestabilan harga sejumlah komoditi. Selain itu, massa juga menuntut transparansi terkait permasalahan e-warung yang dalam penerapannya terkesan menyimpang. Sejumlah permasalahan di desa yang ada di Kecamatan Celuring agar segera dituntaskan, seperti carut-marutnya data penerima bantuan pokok non-tunai atau BPNT, pengelolaan BUMDes, serta menuntut pemerintah Kecamatan Celuring untuk mengawasi alur dari penggunaan tanah kas desa atau TKD. Selain itu, aksi unjuk rasa oleh massa RBP ini merupakan bentuk balasan atas dugaan adanya tantangan dari oknum pegawai Kecamatan Celuring yang menentang mereka untuk turun ke jalan. Mereka menduga ada intervensi dari pihak tertentu yang sengaja menggembosi jumlah mereka sebelum aksi turun ke jalan ini berlangsung. Aksi damai ini pun dijaga oleh ratusan personil kepolisian yang sudah disiagakan sebelum massa melakukan orasi di depan kantor Kecamatan Celuring. Aksi demo ini pun reda setelah sejumlah perwakilan pendemo diizinkan masuk untuk berdialog bersama dengan Forpimka Kecamatan Celuring. Alhamdulillah hari ini kami Rakyat Banyuwangi Peduli hadir meskipun dengan jumlah yang sedikit dan banyak penggembosan di lain pihak, tapi kami tetap hadir. Jadi kami hari ini hadir bersama beberapa teman-teman terkait beberapa tuntutan kami. Tadi yang pertama adalah terkait dengan sistem resi gudang SRG yang ada di Kecamatan Celuring, yang itu milik provinsi saya tahu, tetapi etikat baik dari Kecamatan Celuring terkait dengan penggunaan aset ini, pemanfaatan aset ini tidak pernah dilakukan dan yang ada hanya janji saja. Itu yang terjadi. Perihal lainnya terkait dengan permasalahan di desa. Yang pertama adalah TKD, tanah kas desa. Tanah TKD itu tanah bengkok. Nah, tetapi masyarakat khususnya rata-rata tidak tahu berapa jumlah TKD-nya, berapa luasan TKD-nya, berapa anggaran dari TKD yang dimasukkan di PADes. Maka dari itu kami di sini meminta kepada Camat Celuring untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan pembinaan kepada desa-desa yang ada, karena regulasinya sudah jelas. Mulai November, Desember, Januari terkait dengan itu ada tim lelang, disampaikan ke masyarakat, diumumkan ke masyarakat berapa jumlahnya. Tapi yang terjadi nggak ngerti, dan akhir bulan Januari uang itu harus sudah masuk ke bendahara desa, dan bendahara desa memasukkan itu kepada rekening desa dengan atas nama TKD. Itu terus terkait dengan BPNT, terkait dengan e-warung, terkait dengan BUMDes, itu yang ada di desa. Mungkin itu teman-teman.
Sementara itu, Camat Celuring Henry Suhartono menyebutkan akan segera menindaklanjuti tuntutan yang sudah disampaikan massa RBP ini. Terkait adanya dugaan tantangan dari oknum pemerintah Kecamatan Celuring yang dilontarkan koordinator aksi demo, hal ini menurutnya sangat bias mengingat selama ini pihaknya tidak pernah menyampaikan pernyataan bernada menentang seperti yang disuarakan selama ini. Ini yang bias. Kami selama ini tidak pernah menyampaikan terkait hal tersebut. Itu. Jadi tidak itu dianggap pernah, bias ya? Ya, bias. Makanya saya kemarin juga, padahal kemarin itu saya mulai bertugas di Kecamatan Celuring, kami selalu membuka forum diskusi yang dari masyarakat. Makanya di Kecamatan Celuring ini kami ada program yang namanya Gaduh Pintar. Di situ kami akan mendekatkan dengan masyarakat, karena ini juga petunjuk dari Ibu Bupati Banyuwangi. Kita ini harus mendekat kepada masyarakat agar segala permasalahan apapun ini biar cepat bisa ada sebuah solusi dan segera ditindaklanjuti. Jika tuntutan mereka tidak segera dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Celuring, massa RBP akan melakukan aksi demo serupa, namun dengan massa yang lebih besar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Sementara itu, untuk mengamankan aksi demo yang dilakukan di depan kantor Kecamatan Celuring, Polresta Banyuwangi menerjunkan ratusan personil serta bantuan personil dari pihak TNI. Aparat pun mengedepankan pola pengamanan secara persuasif serta humanis dalam mengamankan aksi yang menuntut sistem resi gudang atau SRG untuk diaktifkan kembali. Pemirsa, sebanyak 184 personil Polresta Banyuwangi disiagakan untuk mengawal aksi demo di depan kantor Kecamatan Celuring pada Senin siang. Sejak pagi, ratusan personil yang terdiri dari anggota Polresta Banyuwangi serta personil dari Satuan Polsek dan bantuan personil dari TNI diterjunkan guna mengamankan aksi demo yang dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Banyuwangi Peduli. Di mana dalam aksi tersebut massa menuntut agar sistem resi gudang atau SRG diaktifkan kembali serta beberapa tuntutan terkait permasalahan desa yang ada di Kecamatan Celuring. Dalam mengamankan aksi demo ini, pihak kepolisian mengedepankan pola pengamanan secara persuasif dan humanis. Sejumlah personil pun disiagakan di ruas jalan yang dilalui pendemo serta jalan poros di depan kantor Kecamatan Celuring. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan yang dapat ditimbulkan dari aksi demo tersebut. Prokes pun tetap dikedepankan dalam aksi demo kali ini, di mana dalam kesempatan ini sejumlah aparat membagikan masker kepada pendemo maupun pengguna jalan yang melintas. Dari Koalisi Masyarakat Peduli Banyuwangi melaksanakan penyampaian pendapat di Kecamatan Celuring dengan agenda pelaksanaan sistem resi gudang dan beberapa agenda yang lainnya. Sudah kami mediasi dan kami fasilitasi, diterima oleh Muspika, dan apa yang sudah disampaikan nanti kalau ada hubungannya dengan satuan atas daripada pemerintahan akan disesuaikan dengan jalurnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini kami memerintahkan mengeluarkan sprint untuk perkuatan anggota sebanyak 184 personil. Syukur alhamdulillah dengan kerjasama semua dari rekan-rekan pers, rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan unjuk rasa dan rekan-rekan yang melaksanakan PAM, terjadi sinergi sehingga berjalan aman, tertib, terkendali. Jadi pembagian masker rekan-rekan itu sudah protap bagi kami mengingat situasi untuk wilayah Banyuwangi ini sudah level 2, kegiatan perekonomian masyarakat tidak boleh berhenti, dan untuk kegiatan pembagian masker bukan hanya ini saja, setiap saat
rekan-rekan Polsek jajaran juga akan membagikan masker sebagai pembelajaran bagi masyarakat dalam mengantisipasi wabah daripada COVID-19. Sementara itu, aksi demo yang digelar oleh Gerakan Rakyat Banyuwangi Peduli tersebut berlangsung damai. Aksi demo ini pun selesai setelah Forpimka Celuring menerima sejumlah perwakilan pendemo untuk berdialog bersama. Mereka membubarkan diri setelah tuntutannya akan segera dipenuhi oleh pemerintah Kecamatan Celuring. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengurangi sampah organik rumah tangga serta memerangi sampah, warga Desa Tambong, Banyuwangi mendapatkan pelatihan tata cara membuat ekoenzim dari bahan kulit buah-buahan. Dari hasil olah sampah membuat ekoenzim ini, diharapkan warga Desa Tambong mendapatkan tabungan ekoenzim yang kaya akan manfaat. Pemirsa, warga Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Banyuwangi mendapat pelatihan tata cara pengolahan sampah. Mereka mendapatkan tata cara mengolah sampah, terutama jenis sampah organik, dari rumah tangga untuk dibuat ekoenzim. Para ibu dari Dharma Wanita PU Banyuwangi mengajari warga Desa Tambong membuat ekoenzim dari bahan kulit buah-buahan. Aneka kulit buah-buahan dari sampah tersebut dapat didaur ulang untuk dijadikan bahan yang bermanfaat. Ekoenzim merupakan produk ramah lingkungan yang mudah dibuat oleh siapa saja, dengan bahan berupa air gula sebagai sumber karbon, serta sampah organik berupa sayuran dan buah-buahan. Ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam dengan menghasilkan enzim yang berguna dan bermanfaat dan dibutuhkan waktu 3 bulan untuk penguraiannya. Manfaat kegunaan dari ekoenzim ini cukup banyak untuk kesehatan, yakni berupa hand sanitizer, cairan untuk membersihkan kamar mandi, bahkan untuk mencuci dan juga untuk pupuk tanaman. Menurut Desi, pelatihan ekoenzim berguna bagi warga pedesaan untuk mengatasi sampah, terutama sampah rumah tangga. Diharapkan dengan pengolahan sampah menjadi ekoenzim ini dapat membuat stok ekoenzim hingga 5.000 liter. Ini membuat ekoenzim dari limbah buah, tetapi limbah buah yang fresh. Oh, yang fresh ya? Bekas goresan itu bisa. Dan juga untuk hand sanitizer, untuk mengurangi sampah organik, ini salah satunya, yaitu terutama untuk limbah pengolahan limbah buah. Makanya dari pelatihan ini semua warga mempunyai tabungan ekoenzim. Dan harapan saya 3 bulan ke depan di Desa Tambong ini mempunyai 500 liter ekoenzim. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.